Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Perkenalkan, saya Oki Prayudina dan saya akan menjadi moderator untuk sesi webinar hari ini. Sebelum kita lanjut, saya mau cek terlebih dahulu ya untuk partisipan kita siang ini, apakah sudah pada bergabung? Ya, saat ini sudah bergabung dengan Ibu Yowan Wari dan Ibu Rindi ya. Kita tunggu beberapa menit lagi ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bisa mulai. Jadi memberikan waktu untuk para audiens kita hari ini agar bisa bergabung di webinar siang ini. Oke, sambil menunggu, kurang lebih kita kasih waktu 2 menit. Tadi saya sudah menyapa Bapak Ibu yang sudah join, jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya. Gimana kabar hari ini, siang ini, semuanya? Semoga sehat selalu ya. eh Sambil menunggu, masih ada dua ya, masih ada dua nih audiens kita siang ini. Baik, jadi tidak apa-apa kita akan lanjutkan terlebih dahulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain join di webinar siang hari ini. Jadi tadi saya sudah perkenalkan dan kami sangat senang dapat menyambut Bapak Ibu dalam sesi webinar hari ini yang tentunya sangat relevan dengan tantangan yang sedang dihadapi banyak organisasi saat ini, yaitu bagaimana menyelaraskan aspek people, finance, dan teknologi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi singkat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur chat selama sesi berlangsung apabila Bapak Ibu ada memiliki komentar atau tanggapan. Dan yang kedua, kami juga akan menyediakan sesi khusus untuk tanya jawab atau Q&A session ya di penghujung acara. Jadi mohon untuk disimpan terlebih dahulu pertanyaan Bapak Ibu. Nanti akan kami bahas bersama di sesi tanya jawab ya. Dan baik, langsung saja mari kita mulai sesi webinar hari ini. Dan dengan senang hati saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, Bapak Marsino Waas ya. Eh, Nah, beliau ini merupakan seorang HR teknologi strategis dan Digital Employee Journey Architect di Pratesis. Beliau memiliki pengalaman dalam membantu berbagai organisasi mengintegrasikan sistem, proses bisnis, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk membangun ekosistem HR yang mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara efektif. Pak Marsino juga telah mendampingi berbagai perusahaan di sektor pertambangan, distribusi, dan FMCG di Indonesia dalam perjalanan transformasi digital mereka. Hari ini beliau akan membagikan sebuah framework yang sangat menarik dan praktis untuk membantu organisasi melihat hubungan antara people, finance, dan teknologi secara lebih strategis. Pak Marsino, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih Boki. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang menghadiri webinar ini ya. Makasih banyak. Oke, tadi saya udah dikenalin. Saya biasanya dipanggilnya Ino. Nama saya mungkin agak panjang, tapi saya biasa dipanggil Ino. Oke, selamat datang semuanya. Hari ini tadi di depan mungkin nggak sedikit terlewat. Ada yang baru datang. Judulnya Interdependency Engine That Nobody Talks About, itu bahasa Inggrisnya The Triangle Resources ya, The Resource Triangle. 25 menit ke depan, mungkin sekitar 25 menit ke depan
Saya nggak akan bicara tentang software, saya juga nggak akan bicara banyak tentang finance dan juga tentang human resources, tapi saya akan lebih banyak bicara tentang bagaimana uh, ketiga resources tadi, finance, technology, sama people, seharusnya berada di satu tempat untuk membuat satu keputusan penting pembelian software, mungkin seperti itu ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau punya satu pertanyaan. Tadi kan kita agak agak ini sedikit dari Mbak Oki bilang kan pertanyaan di terakhir ya. Tapi saya mau nanya sekarang, siapa mungkin Bapak Ibu di sini, mungkin dalam waktu beberapa tahun belakangan itu terlibat di dalam uh, project HR atau project ERP atau mungkin anything tentang teknologi yang diimplementasikan di perusahaannya. Boleh bilang iya atau angkat tangan or anything di dalam chat. Bisa langsung akses chat ya, Bapak Ibu Hmm, sekalian. Oke, oke, mungkin uh, saya jelasin sedikit ya. Jadi memang kebanyakan dari implementasi software hmm, itu pas selesai itu sering banyak pertanyaan sih. Jadi sometimes datang ini nggak bisa dipakai ya. Terus udah dibeli tapi nggak ada yang bisa gunain. Itu sering 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 banget seperti itu. Mungkin saya ada sedikit sharing tentang klien saya mungkin dulu waktu saya belum di Pratesis tapi udah lama sekali. Jadi ini ada sebuah perusahaan negara ya. Mungkin saya nggak kasih tahu brandnya. Cuman servisnya atau produknya itu kita pakai tiap hari buat charging handphone, nonton TV. Kalau nggak ada dia gelap. Jadi saya nggak kasih tahu brandnya, tapi mungkin Bapak Ibu udah tahu apa siapa mereka. Gitu. Jadi mereka tuh memutuskan untuk bertransformasi, membeli software manajemen project. Jadi back in mungkin zaman eranya Presiden Solo mungkin ya. Jadi situ ada project strategis untuk membangun beberapa mega project. Itu butuh pelaporan. Jadi mereka butuh satu software project management karena banyak ya banget dan budgetnya besar sekali untuk project-project strategis negara waktu itu. Nah, mereka memutuskan untuk membeli. Software ini di dunia kelas satu lah. Namanya Oracle Primavera. Itu yang sanggup beli mungkin cuma perusahaan-perusahaan besar aja deh. Nggak, karena harganya mungkin ratusan, bukan ratusan ribu ya, ratusan miliar ke atas belum implementasinya, belum rolloutnya dan lain-lain. Belum biaya support tahunan yang terus berjalan. Nah, teknologinya benar, budgetnya mereka ada gitu. Keputusannya disetujui oleh si level waktu itu. Belilah mereka, tuh ceritanya. Tapi yang terjadi itu sistemnya cuma dibuka pas saat diminta pelaporan. Biasanya manajemen atas diminta pelaporan oleh lembaga tinggi ya. Pelaporan tentang bagaimana jalannya proyek, progresnya seperti apa. Jadi yang dilakukan dari manajer minta ke bawah staffnya di project-project, ternyata mereka masukinnya di saat-saat terakhir pas mau menerima gitu. Mereka upload, pada akhirnya gagal juga, terus pakai Excel juga, terus bikin yang lain-lain. Di di situ mungkin saya nggak mau jelek-jelekin, tapi itu yang terjadi. Karena itu tidak terjadi hanya di perusahaan sebesar itu, tapi juga di perusahaan kecil yang cuma 5 orang, mungkin yang cuma beberapa, mungkin juga Bu Eki juga punya pengalaman banyak dari implementasi after sales-nya ternyata people-nya nggak siap gitu ya. Terus kaget-kagetan finance-nya, loh kok harus ada pengeluaran lagi, kok harus nambah lagi.
Terus teknologinya padahal udah benar. Terus si levelnya nanya, "Ah, ini kita udah beli, kenapa nggak bisa dipakai ya?" Gitu. Say itu yang banyak ya. Plannya udah benar. Di sini ada ah, mungkin empat bagian yang akan kita lewatin di presentasi ini. Kenapa strategic plan itu uh, seringnya macet? Terus kita akan bahas tiga critical roles, teknologi, finance, people, dan interdependensi dari sistem terintegrasi seperti apa modelnya sehingga bisa bekerja sama dan berkomunikasi antara satu sistem dan yang lainnya. Dan yang terakhir kita akan coba diagnos sedikit organisasi dari Bapak Ibu. Nanti akan ada sedikit survei lah mungkin ya. Oke, next slide please, Tinali. Thank you. So ini yang skenario yang sering terjadi. Jadi the machine is grinding ya, rolling gitu ya. Jadi uh, budgetnya udah disetujui nih, udah dibeli nih. Let's say ini HRIS ya. Tapi 4 bulan kemudian ternyata adoptionnya stuck di 40%. Artinya banyak banget yang nggak bisa make. 4 bulan kemudian ada yang nanya, ini kenapa nggak bisa saya approve ya? Ini kenapa nggak bisa saya jalanin ya? Ini tombol approve-nya di mana ya? Terus ini ini gimana cara uploadnya ya? Sometimes ada yang bilang, ini kok saya udah login, saya lupa login saya, terus ini gimana caranya ya? Sometimes sesimpel itu pun banyak terjadi. Itu. Terus mereka akhirnya balik lagi ke uh, habit yang lama untuk menggunakan Excel atau menggunakan manual things gitu. Nah, itu sering terjadi. Yang kedua, leadershipnya nanya ya, ini targetnya udah di setup gitu ya, udah ditetapin, realitanya masih sibuk ngisiin kerjaan yang lama gitu. Karena harusnya teknologi itu diimplementasikan untuk efisiensi dan lebih produktif, ternyata enggak juga. Malah nyari orang baru, malah nyari sistem baru, nyalahin sistem dan lain-lain. Tuh. Jadi teknologi padahal udah dipilih yang terbaik, tapi demonya bagus, vendornya meyakinkan, kontraknya ditandatangani, tapi 1 tahun kemudian user masih pakai cara yang lama. Nah ini sering terjadi, sering banget terjadi. Jadi yang tidak berputar itu biasanya di satu mesin, itu people-nya. Jadi kalau people-nya berhenti, either itu mereka nggak bisa gunain atau nggak tepat orangnya, dan akhirnya berhenti mesinnya. Jadi lama-kelamaan teknologinya jadi scapegoat ya. Yang salah teknologinya. Rata-rata gitu karena udah beli teknologinya. Padahal mungkin orangnya yang salah. Mungkin next. Jadi ada quote sedikit di sini ya. Dinali next please. Ya teknologinya udah benar, budgetnya udah di-approve, tapi dari sisi human-nya atau people-nya dan strateginya masih ketinggalan gitu. Jadi ini mungkin uh, sedikit quote ya. Next mungkin. Oke, kita masuk ke integrasi dari tiga engine itu. Mungkin di sini agak sedikit lama, tapi di sini konsepnya. Jadi kalau kita melihatnya itu setiap organisasi dari 2 orang sampai 50.000 orang, at the same time mereka berjalan dengan adanya ini. Teknologi pun mungkin nggak bisa dipisahkan lagi dari kantor. Kadang ada HP, even yang small small thing aja seperti Excel itu harus ada gitu. Atau mungkin pakai Google Docs or anything. But itu part dari teknologi juga yang memudahkan kita untuk bekerja. Email pun juga. Dan yang kita lakukan sekarang pun kita pakai teknologi ya. Kalau dulu kita harus duduk di satu ruangan dan lakukan presentasi seperti ini. Sekarang udah nggak lagi. Itu. Jadi
pertanyaan yang pertama datang di organisasi mungkin tiga ini tidak bisa terlepas. Jadi mereka harus duduk di satu tempat untuk membahas satu rencana pembelian satu teknologi untuk membantu produktivitas dan meningkatkan efisiensi. Jadi mereka harus duduk. Jadi pertanyaannya dari teknologi itu bisa kita kita bisa beli nggak sih software ini? Karena software ini menurut saya bagus dari orang teknologi, let's say seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya setelah itu kita perlu maintain dan ada adaptasi lagi kalau ada roadmap dari uh, teknologi ini. Itu yang perlu diutarakan oleh orang-orang teknologi. Setelah beli itu ada maintenance-nya lagi. Itu itu perlu kita lakukan juga. Nah, di situ finance harus bicara. Kita bisa nggak ya, kalau segitu budget yang ada tuh segini. Kalau misalnya segini, kita harus hitung dalam waktu, let's say, total ownership, total cost ownership itu kita hitung setelah 3 tahun sampai 5 tahun itu biasa kalau finance ngomong ya. Jadi dalam waktu 5 tahun harusnya investasinya segini. Jadi kita korbankan budget sebesar ini, berarti harus menggantikan juga expense yang lain atau proses yang lain yang harus disederhanakan sehingga lebih efisien. Jadi harusnya ada cost juga yang turun dari sisi expenses dari perusahaan tersebut. Nah, itu perlu dihitung. Jadi kalau finance tidak dapat informasi dari bagian teknologi, dan mereka nggak akan bisa ngitung. At the end, di tahun depan atau 6 bulan kemudian, teknologinya datang. Bu, kita harus ngembangin ini karena ternyata reportnya belum ada nih, gitu. Kita harus trainingin orang lagi nih untuk ini. Ternyata nggak dibajetin, keluar lagi duit, finance-nya marah, gitu ya. Dan the next one is people. Orang di sini harus tepat pada saat orang teknologi itu ngomong, tentunya dia pun harus berkontribusi di situ. Kita perlu orang seperti apa? Rata-rata finance sama teknologi nggak terlalu, bukan saya bilang nggak terlalu penting ya. Itu penting ya. Sometimes juga owner atau si level akhirnya mengorbankan juga uang untuk membeli teknologi baru gitu ya. Tapi jarang sekali orang yang mengikut sertakan HR dalam meeting pembelian teknologi. Itu jarang sekali. Jadi saat membeli teknologi itu yang perlu adalah pertama, setelah membeli teknologi ini, gimana sih cara makainya? Apakah orang-orang kita itu punya pengalaman memakai teknologi ini? Oh, ternyata enggak gitu. Dilihat dulu, di-assess dulu. Biasanya namanya assessmentnya itu digital maturity atau technology adoption rate. Nah, di satu organisasi itu biasanya ada dulu ukuran itu. Biasanya yang lakukan itu konsultan. Tapi Bapak Ibu sendiri bisa lakukan kok. Tinggal di survei aja. Gampang. Tuh, apalagi kalau udah ada Gen Z di dalamnya itu lebih mudah biasanya. Nah, biasanya yang susah berubah itu yang nggak tahu kalau masih ada Generation X di situ atau mungkin baby boomers itu mungkin agak sulit berubah. Tapi poinnya people itu harus juga menjadi utama dalam membuat keputusan. Jadi bisa dilihat juga, oh orang-orang ini mampu sepertinya. Kalau nggak ada, harus gimana dong? Ya berarti kita harus hire orang baru. Yang lama mungkin di bukan dipecat ya, mungkin di develop untuk ke tempat yang lain gitu. Saya mau sharing sedikit ya contohnya ya. Ini nggak boleh ngomong brand kali ya. Eh, itu loh yang merek TV sama merek merek apa ya, TV sama mungkin ada kulkas juga dia. Terus sekarang bikin mobil listrik. Jadi saya nggak usah sebut namanya ya. Dia itu di Indonesia. Nah, mereka pas karena kebetulan HR-nya teman saya tanya gimana kesulitannya. Mereka bilang, oh ini teknologinya baru banget. Mereka hire orang Astra. Kalau kalau lawannya boleh saya omongin. Semua yang otomotif mereka hire teknologinya, orang-orang teknya. At the end nggak bisa ngerjain apa-apa. Ternyata mereka salah. Mereka salah. Karena yang dari mobil-mobil tetangga itu semuanya bukan mobil listrik, tapi mobil bensin dan mobil solar. Nah, salah mereka. Akhirnya mereka coba develop dari dalam gitu. Teknologinya mereka udah beli alat.
yang mantep lah ya, buat bikin mobil, desainnya udah oke, finance-nya duitnya ada, nggak berseri lah. Ternyata orangnya nggak ada yang bisa ngerjain. Dan apa yang terjadi? Mereka bikin tes dulu akhirnya, mungkin agak di custom ya, jadi bukan digital maturity, tapi kompetensi assessment. Apa sih pattern yang sama dari, kalau di HR namanya job job profile-nya mereka ya. Job profile, biasanya contohnya kayak analis. Analis kan ada yang di teknologi, analis yang di finance juga ada. Nah, mereka lihat kira-kira transferable skill apa sih yang bisa dipakai, transferable skillnya mereka. Jadi akhirnya yang di-upgrade adalah teknisi mesin cuci. Karena pada dasarnya adalah sama. Semuanya main dinamo, semuanya main itu. Jadi look up dulu di di ininya, di internal, lihat kira-kira ada nggak ya transferable skill yang mereka punya sehingga bisa dikembangkan lebih mudah. Nah, itu yang akan menjadi champion karena nanti setelah beli sistem ada yang namanya change management. Change management, culture-nya, kompetensinya, value-nya mungkin harus adapt sama new technology. Next slide. Nah, kira-kira bentuk frameworknya seperti ini. Jadi ada visi misi di mana si level atau leader menentukan visi misi. Contohnya yang tadi tuh, visinya sedikit berubah karena old school ya. Nggak TV lagi, nggak nggak mesin cuci yang berjalan di jalan raya lagi, nggak. Mereka pengen, let's say ini contoh ya, uh, electric vehicle nomor satu di Indonesia, let's say seperti itu. Misinya berubah. Visinya mungkin tetap sama ya, home appliance atau mungkin visi dari bos besarnya atau ownernya mungkin tetap sama. Tapi missionnya dalam mengisi visi itu mungkin sedikit berbeda. Nah, di dalamnya turun ke strategic plan. Strategic plan itu biasanya top down atau bottom up. Dari bottom up itu biasanya datang dari teknologi, dari finance, dari operation, dari human. Pada saat mereka sudah uh, menentukan bottom up segini, budgetnya segini, teknologi yang diperlukan segini, orang-orang yang diperlukan segini, dan next slide, dan baru masuk ke dalam atas. Jadi kalau dilihat dari inner, uh, di layer satu, itu di outer link-nya, itu ada visi dan misi. Itu yang menjadi business direction. Itu yang menjadi top down-nya ya. Let's say itu. Baru tugas dari inner-nya, next. Then mereka harus planning teknologinya, finance-nya, strategic plan-nya, dan human resources. Dinali next slide, please. Ya. Nah, pada saat ini baru nggak cuman pas saat pembelian teknologi aja, tapi juga pas saat, uh, let's say, pas saat bisnisnya directionnya sedikit berbeda atau pivot dan semuanya pun harus ganti. Teknologi yang ada mungkin bisa dipakai. Ini saya sedikit cerita. Kadang teknologi itu orang IT itu kadang suka nyimpen sesuatu lah ya. Let's say kayak ada sistem namanya RPA ya, Robot Process Automation. Itu diinstal sama mereka untuk finance. Nah, kalau misalnya nggak datang meeting bertiga, sometimes kita suka redundant beli teknologi yang mirip-mirip gitu. Jadi let's duduk bersama dulu. Contoh kayak finance pengen beli sistem untuk reimburse atau claim or something, tapi ternyata di HR sudah ada fungsi itu. Itu karena nggak ada orang teknologi yang diajak meeting sama orang HR dan mereka nggak tahu kalau misalnya, ini bisa dipakai gitu. HR nggak usah beli lagi sistem yang itu karena kita udah ada di modul finance. Dan oh ya udah. Atau teknologi contohnya RPA yang mereka bilang RPA ini robot process automation ya. Ternyata tiba-tiba ini bisa dipakai sama orang HR, finance nggak usah nggak HR nggak usah beli lagi karena ini udah bisa automate gitu. Dan itu fungsinya mereka duduk bertiga ya, jadi finance, teknologi dari sisi budget, dari sisi orang. Nah, nanti HR-nya ngomong, oh kalau kayak gitu
orang-orangnya udah pernah training kok, jadi harusnya bisa untuk teknologi yang similar seperti ini. Tuh. Oke, sebentar, saya napas dulu. Oke, next. So ini cause and effect ya. Jadi ini sekedar ilustrasi saja hubungan kausal dan efeknya apa yang terjadi. Let's say teknologi dari sisi teknologi implement new HR, IS. Let's say mau beli people HR misalnya. Dan demand demand langsung immediate demand capability assessment dan user upskilling. Jadi saat meeting itu pas teknologi bilang kita perlu implement ini, user HR butuh dan HR pun dari sisi human-nya atau capability-nya harus melihat kompetensi dari employee yang ada. Assessment diperlukan, apa diperlukan juga user upskilling dan lain-lain. Nah, dari people itu dia sedikit-sedikit identify mid-level digital maturity-nya. Biasanya ada survei seperti itu. Nanti mungkin kita bisa share nanti link-link yang bisa dipakai untuk digital maturity assessment. It's very simple. Kalau mau beli frameworknya ada Harrison namanya itu cukup mahal tapi simple aja bikin surveinya saya ada nanti mungkin saya akan share. Jadi untuk melihat uh, tingkat pengetahuan digital dari seseorang ya digital and technology lah. Tuh. Kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu udah ada yang punya anak kayak ngelihat mereka bisa mencet sana tahu tombol ini harus ngapain ini kayak cuma 5 menit mereka lihat enggak ini harusnya begini Pak ini ya ada anak saya juga bisa bisa bilang saya nggak tahu tombol saya mau nyari tombol notifikasi mana dia lebih tahu dari saya gitu ya jadi sometimes generation gaps juga berpengaruh terus kalau dari sisi finance let's say finance kita nggak terlalu banyak budget untuk tahun ini sudah keluar banyak untuk yang lain operation dan harus datang juga orang teknologi and people oh kalau gitu kita let's say misal keputusannya oke kita mungkin fase satu kita payroll dulu lah sama core-nya dulu. Jadi people-nya bisa dilihat oh kalau people-nya kalau untuk payroll sama teknologi kayaknya bisa kita masih ada orang yang ngerti. Atau kalau belum ada ya udah mungkin ada yang perlu di upskilling dan kita cari mungkin training-training atau mungkin eh, biasanya kalau punya teman-teman gitu dari company kalau small medium enterprise biasanya saya melakukan ini sih. Saya karena waktu dulu itu ada group of company, kalau kita mau training, kita patungan bayar trainernya. Jadi 3 company, 4 company. Soalnya satu company cuma dua yang dikirim, kan mahal. Akhirnya kita in-house, terus 4 company patungan untuk uh, bayar trainernya. Jauh lebih murah jadinya kita. Jadi itu bisa diakalin kalau finance-nya terlalu ketat ya. Dan dari people juga kita short 12. Let's say kita kurang 12 senior engineer untuk Q3. Nah, di situ dari sisi finance harus tahu juga yang tadi sempat saya share. Oke, rekrutmennya harus stop dulu nih, kita nggak ada budget dan apa yang harus dilakukan. Let's say mungkin freelance atau apapun yang uh, bisa bisa mendukung implementasi ini atau teknologi baru. Jadi pada dasarnya meeting apapun tentang IT atau pembelian software, tolong juga diikut sertakan orang HR karena itu penting. Kalau memang um, urgent setelah meeting ya kasih tahu ke HR apa rencananya kalian, apa rencana Bapak Ibu dan juga kasih tahu finance dan biar mereka juga bisa luangkan waktu untuk melihat apa yang mereka punya, apa yang company miliki dalam arti orang-orang di dalam company ini seperti apa yang perlu dikembangkan atau kita harus hire baru. Itu penting. Oke, ya ini reframing HR
dari support function yang cuman support doang biasanya, kayak datang cuman buat nanya payroll atau saya mau hire orang ini, undang mereka juga untuk strategic decision karena penting juga. Ya, jadi Bapak Ibu sini harus ingat apapun teknologinya, ini kayak teh botol ya, sorry. Apapun teknologinya, apapun decision finance, tetap yang ngejalanin nanti people. Jadi ikut sertakan juga orang HR dalam keputusan penting pembelian ya. Pembelian atau strategic planning. Kadang-kadang suka ketinggalan dia, kasihan. Datang-datang cuman sisa-sisaan aja. Jadi tinggal disuruh rekrut atau disuruh trainingin orang dengan kompetensi yang baru gitu. Jadi mungkin uh, ini mungkin slide the last slide ya, Dinali, I think. Nah, di sini ada quiz mungkin Bu Oki. Saya Ya, terima kasih banyak Pak Indo, pemaparan yang sangat menarik dan memberikan perspektif yang ini ya sangat insightful dan jelas mengenai bagaimana resource triangle ini dapat membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita lakukan sedikit refleksi interaktif bersama audiens kita siang ini, Pak Ino. Jadi saat ini akan muncul polling atau kuis singkat di layar Bapak Ibu sekalian. So let's proceed, Dinali, with our quick quiz for today. Ya, jadi ini cukup ini ya, cukup gampang. Caranya Bapak Ibu bisa get QR code yang ada di layar. Jadi semoga sudah muncul ya di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kami hanya ingin membantu Bapak Ibu melihat kondisi organisasi saat ini secara lebih objektif. Jadi silahkan jawab sesuai dengan kondisi yang paling menggambarkan organisasi Anda saat ini. Jadi kita akan berikan waktu kurang lebih 30 sampai 60 detik. Silahkan dijawab. Jadi total ada 5 pertanyaan ya. Ya, saya lihat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada yang menjawab. Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Dan sambil menunggu, saya mau mengucapkan selamat datang, selamat siang. Tadi ada beberapa Bapak Ibu yang saya lihat baru join di tengah-tengah webinar, tapi tidak perlu khawatir. Nanti kita akan tetap berikan ya, apabila Bapak Ibu ingin melihat videonya. Dan saat ini saya lihat sudah banyak ya. Silakan Bapak Ibu kita tunggu 30 detik lagi untuk bisa join ke kuis singkat hari ini. Jadi silahkan dijawab, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mohon dijawab sesuai kondisi yang terjadi di organisasi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita tunggu 10 detik lagi. Baik. Dinali, maybe we can get the result. Mungkin kita bisa tutup dan kita bisa share hasilnya ya. The results on the screen, okay? You and Marcino can Ya, discuss. thank oke. you. Ah, Oke, yes. iya nih Pak, sudah Pak Ino ini sudah terlihat hasilnya. Jadi untuk pertanyaan Coba. yang pertama, HR is structurally represented in annual strategic planning. Kebanyakan memilih jawaban nomor 2 ya, 75%. Oke. Oh, nice. Artinya Iya, sudah mementingkan human, apa, people-nya juga. Rasa udah, Bapak Ibu di sini sepertinya udah notice, udah sudah melakukan hal yang benar ya. Mantap. baik. Workforce capability is active assess prior to major technology investment. Iya, dan Oke, kebanyakan di nomor 3 ya Pak, masih 50 ya, masih masih 50%. 50. Oke. Iya, Retention strategy, proactive build into operating model. Oh, 50. Oke ya. iya. Ini sudah lumayan ya Pak, udah 50% juga. Sepertinya udah menyadari. Jadi sebenarnya Ya, sesi ini untuk mengingatkan Bapak kembali ya,
untuk invest lebih banyak ke people-nya juga. Jadi jangan mungkin nggak boleh di dikesampingkan. Saya rasa sih udah oke gitu. Betul sekali. Dan selanjutnya untuk yang nomor 4, Nomor people 5, investment, nomor 5, apakah organisasi sudah invest di HR teknologi? Ini kebanyakan menjawab sudah, Pak, wah 75%. sudah, mantap. Oke, oke, mantap. Kalau sudah ada, mungkin nanti bisa sharing juga ke kita nanti kalau saat bertanya apa yang sudah dilakukan dengan baik. Mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharing ke saya, mungkin ke Bu Oki atau ke Bapak Ibu yang lain pengalamannya. Mungkin kita bisa belajar juga dari situ. Terus kalau memang ada juga obstacles bisa juga ditanyakan di situ. Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit. Thank you. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Inu dan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi Ya, melihat kondisi organisasi saat ini yang sudah disampaikan secara jujur menjadi langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar ya Pak Inu. Dan ya, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya dan ini mungkin sesi yang ditunggu-tunggu ini, sesi tanya jawab atau Q&A. Ya, jadi kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, apabila Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan untuk Pak Ino, silahkan bisa dituliskan di kolom chat ya di Zoom meeting ini. Dan kami akan berusaha menjawab, akan kami jawab kurang lebih 3 pertanyaan untuk hari ini. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, tim kami akan menindaklanjuti setelah acara berlangsung dan kami akan mengirimkan jawabannya melalui email ya. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau bercerita sedikit nih tentang kondisi organisasinya saat ini. Jadi mungkin uh, butuh masukan, feedback. Silakan kami tunggu di kolom chat ya. Jadi ini kolom chatnya sudah dibuka untuk Bapak Ibu peserta. Jadi kami persilahkan untuk segera masukkan pertanyaan ya di kolom chat. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian memasukkan jawaban, memasukkan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi tadi sangat insightful sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ino ya. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau tadi mungkin ada yang masih belum clear atau mungkin mau konsultasi secara singkat boleh ya Pak Ino ya. boleh. Ya. Bapak Ibu kita persilakan ya, jadi jangan malu-malu, jangan berebut juga. Mumpung ini masih ada waktu, silahkan yang mau ada pertanyaan. Nah, ini sudah pertanyaan nih dari Ibu Indra Dewi ya. What are the other challenges with tech adoption that you see with your customers, Pak Im? Jadi apa challenge yang biasanya dihadapi terkait adopsi atau adoption teknologi yang biasanya dihadapi oleh mungkin customer-customernya Pak Ino ya? Ya, terima kasih Bu Indra Dewi pertanyaannya. Ini pertanyaannya menarik karena ini menyangkut banyak hal. Jadi kita tadi cuma ngomong people, finance, and technology ya. Sebenarnya ada satu, itu kan mereka bertiga harus meeting bareng. Pas saat tech adoption itu behavior mereka berganti yang pertama. Itu challenge-nya kadang merubah, karena ini merubah juga SOP nantinya. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki juga. Jadi challenge-nya itu mapping dengan policy-nya, SOP-nya, dan lain-lain itu pasti berubah jelas. Behavior-nya juga berubah jelas. Dan challenge berikutnya adalah setelah pakai teknologi ini, biasanya pekerjaan yang lama itu jadi enggak
nggak relevan lagi tuh. Nah, tentunya ada, let's say ya, karena ada efisiensi, jadi waktu dari orang tersebut atau staff tersebut atau divisi tersebut masih ada banyak space yang bisa diisi lagi. Nah, itu challenge dari HR. Apa yang bisa diisi? Tapi tetap harus sesuai dengan visi dan misinya gitu ya. Nggak cuma asal kasih kerjaan lagi. Dan challenge-nya cukup besar gitu. Apa yang telah diefisiensikan. Nah, mungkin challenge yang berikutnya ya, mungkin saya sedikit sharing, ini menarik. Jadi ada sistem namanya RPA. RPA itu RPA itu atau HR ini digabung dengan HR ya. Jadi eh, dia itu bisa menggantikan help desk. Jadi kayak kadang kan kadang setelah gajian atau apa banyak yang komplain tuh ya, atau tanya policy atau tanya apa. Nah, itu biasanya ditelepon terus diganggu lah HR-nya ya. Tapi eh, sekarang udah ada chatbot. Sekarang udah ada dokumen manajemen. Jadi eh, role dari HR helpdesk itu atau ininya menurun. Nah, itu kan perlu diisi, Bu. Karena apa ya namanya? Nggak relevan lagi skillnya dia yang itu. Nah, itu perlu diupgrade orangnya dan perlu diisi juga. Mungkin nggak sembarangan juga isi kayak, oh berarti kamu harus ngerjain ini ya, gitu ya. Uh, tapi harus dipikirin juga kalau dia bisa nggak sih ngerjain ini. Itu itu yang challenge-nya juga. Itu banyak kan di HR. Nah, yang berikut challenge-nya itu uh, tentang roadmap dari teknologi. Setelah adopt teknologi, teknologi itu berkembang lebih cepat daripada implementasi sendiri. Jadi mungkin 6 bulan kemudian, let's say ya, kayak 6 bulan kemarin nggak ada tuh yang namanya agentic AI yang bisa ngerjain semuanya ya gitu. Sekarang udah ada. Kalau dulu cuman prompting, sekarang udah banyak. Udah bisa orkestrakan, habis dari sini kerjainnya ini ya, itu bisa dilakukan semuanya oleh robot gitu. Iya, jadi itu salah satu challenge-nya. Gimana caranya dari proses bisa terus dijaga atau evolve terus. SOP-nya juga kadang suka berganti. Nah, itu nggak dilakukan pergantiannya, nggak diupdate. Jadi apa yang dilakukan beda sama SOP dan lain-lain. Nanti itu akan challenge-nya di terakhirnya, pas saat performance. Terus KPI-nya pun berubah dan lain-lainnya juga berubah. Itu saat adopsi yang pertama itu yang berikutnya adalah orang-orangnya itu tadi Bu, tech adoption yang orang-orangnya kadang nggak mau berubah atau mereka mau nyimpen skillnya karena cuman itu yang mereka bisa lakukan. Jadi mereka nggak mau berkembang. Itu challenge-nya juga banyak. Banyak sekali. Bu. Jadi mereka nyimpen aja. Mereka bilang, oh nggak bisa nih. Jadi nyalainnya, end up-nya teknologinya nggak bisa. Padahal mereka yang nggak mau berubah. Itu sih Bu. Semoga Bu Indra terjawab ya Bu. Baik, berarti kalau tadi bisa disimpulkan sebenarnya challenge-nya cukup luas ya Pak, bisa internal, bisa Banyak. eksternal juga ya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Indo jawabannya. Dan ini ada Hmm. pertanyaan kedua. Saya tadi lihat di Q&A box itu ada yang menanyakan anonymous attendee ya. Ini if I plan on investing in HR tech, how long will implementation take? Can you give a timeline? Jadi kalau misalnya ada yang mau invest di HR Hmm. teknologi, biasanya implementasinya itu berapa lama ya Pak Ino? Kira-kira bisa di-share timelinenya. Ah, kalau biasanya kalau SAS itu cepat. SAS itu cepat. Bisa kalau nggak terlalu banyak, mungkin bisa 2 bulan itu udah terimplementasikan. Kalau banyak cabangnya, roll out-nya mungkin yang harus jadi concern di situ. Jadi pas saat itu tentukan dulu. Kalau SaaS rata-rata cepat. SaaS itu software as a service rata-rata cepat karena mereka single platform, which is platform yang sama yang juga dipakai oleh semua kliennya. Berbeda kalau on-premise atau sistem yang bisa di custom, then it will take long. Kalau HR-nya itu lengkap dalam arti
HR-nya sudah punya framework mulai dari organization design, talent management, HR operation, HR help desk, end-to-end HR, dan di perusahaan besar 1 tahun bisa. Dan besar sekali. Jadi various, tergantung dari scope-nya, organisasinya berapa, seberapa heavy prosesnya, seberapa banyak modul yang ingin diimplementasikan, that's depend. But most likely 2 bulan kalau small dan nggak terlalu ribet, itu bisa. Nah, yang terakhir mungkin saya sedikit sampaikan, make sure datanya clean atau datanya ada. Contoh, mau naikin talent management, kita harus hidupin talent management karena harus ada performance dan KPI dan kompetensi assessment. Terus vendornya mungkin nanya balik, Ibu sudah ada kompetensi yang menempel sama karyawannya atau sudah punya standarnya? Wah, belum ada. Then that's mungkin di fase berikutnya baru implement itu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi antara kalau SAS rata-rata kalau kecil organisasinya mungkin sekitar di bawah 100, 2 minggu sampai 4 minggu cukup. Kalau nggak terlalu ribet dengan syarat Hmm. datanya benar. Itu. Datanya benar dalam arti udah bisa mapping dan semuanya ada. Kalau sedikit-sedikit mundur mungkin 2 bulan. Baik, ya berarti tadi yang paling penting adalah tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri ya Pak, dan yang dipastikan juga harus datanya lengkap karena biasanya yang lama adalah mengumpulkan atau kolek datanya ya Pak. Ya, betul. Baik, dan terima kasih Pak Ino atas jawabannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Pak, tapi saya tidak bisa membaca namanya. Kebetulan ini mungkin dalam bahasa China ya. Bagaimana tim HR dapat memaksimalkan aparatus teknologi untuk menjaga retention karyawan? Jadi ini terkait turnover karyawan di suatu organisasi ya, Pak Ino. Hmm, kalau di Oke, mungkin di People HR tuh ada ini ya, ada yang namanya dashboard. Jadi untuk menjaga retensi itu yang pertama employee engagement. Employee engagement itu penting ya. Jadi eh, kayak temenan aja kalau nggak disapa-sapa juga nggak tahu dia sebenarnya seperti apa sekarang keadaannya dan lain-lain. Sama juga kayak employee. Nah, teknologi itu juga menjaga dari dashboardnya. Tidak dalam bentuk ini ya, tapi kita dari HR bisa ngelihat kayak attendance-nya dia, oh dia sering leave nih, dia sering datang terlambat. Ini kenapa ya? Jadi dashboard itu bukan untuk bilang kalau orang HR itu biasanya ngomongnya itu fairness ya, artinya ya rata-rata orang-orangnya baik orang HR. Jadi biasanya mereka melihat ini kenapa ya datangnya selalu siang. Biasanya pendekatannya mereka jaga itu. Terus yang kedua, career path-nya harus ada. Career path-nya harus ada. Terus dilihat juga sometimes service level itu kalau di sistem sistem people HR ada service level. Oh, di anak udah kerja di bidang ini selama 5 tahun. Tentunya kalau orang yang biasa kerjaan yang sama selama 5 tahun itu enak juga mungkin ya. Jadi bisa dilihat juga, "Oh, ini udah lama dia di sini kan dia sebenarnya bisa di-develop untuk masuk ke departemen lain atau mungkin dipromosi ke tempat yang lain. Let's say itu gunanya sebenarnya teknologi HR. Jadi bukan hanya operation aja, tapi melihat kadang-kadang angka attendance itu nggak diperhatikan sebagai engagement. Padahal dari angka attendance saja, dari reimbursement yang mereka lakukan, kita bisa lihat polanya mereka. Jadi ini kenapa ya, ini anak nggak masuk-masuk melulu. Oh ternyata dia berapa minggu sebelumnya klaim medical. Dia pakai insurance-nya. Ternyata dia sakit dan itu sakit berkepanjangan, which is kita nggak tahu gitu. Kalau organisasinya udah besar. Tapi dengan data itu ada dan digabungkan dengan attendance-nya dia, leave-nya dia, it's kind like perhatian jadinya ke orangnya. Jadi kayak coba aja kayak misalkan Bapak Ibu mungkin di sini temenan tapi nggak nggak
nggak disapa teman-teman, pas datang pas lagi pengen curhat doang gitu ya, temennya kayak gimana coba. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu, semoga menjawab ya. Baik. Berarti untuk kesimpulannya sebenarnya HRIS itu penting terutama di bagian dashboard ya Pak untuk memberikan insight kepada Betul. tim HR bagaimana tren dari karyawan itu sendiri ya. Jadi sebenarnya lebih memberikan insight sebagai indikator gitu tentang Ya, mengenai karyawannya tersebut. Baik. Terima kasih Pak Ino, sangat insightful sekali jawabannya. Dan buat Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat, ini masih ada beberapa lagi. Terima kasih sebelumnya, tapi tidak perlu khawatir. Sekarang kita lanjut dulu ke sesi yang berikutnya. Nanti tim kami akan memberikan jawaban setelah sesi ini berakhir melalui email. Ya. Dan selanjutnya kita akan memasuki slide berikutnya yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih dekat dengan tim yang hari ini berada di balik sesi webinar siang ini ya, yaitu Pratesis. Jadi Pratesis merupakan partner terpercaya People's HR di Indonesia yang telah membantu banyak organisasi dalam mengembangkan strategi dan transformasi human capital. Layanan yang diberikan mencakup HR Diagnostic Assessment, HR Transformation, HRIS Implementation, Strategic HR Advisory, Workforce Optimization, dengan pengalaman yang luas di berbagai industri. Pratesis membantu organisasi membangun fondasi sumber daya manusia yang lebih kuat dan siap menghadapi perubahan bisnis. Pak Ino mungkin bisa berbagi lebih lanjut mengenai pratesis kepada para peserta webinar hari ini. Silakan oke. Pak Ino. Ya, makasih Bu Oki. Jadi mungkin sedikit overview tentang Pratesis. Pratesis sebenarnya partner teknologi transformasi untuk klien-kliennya atau customernya. Di awalnya memang dia fokusnya di teknologi. Sebenarnya umurnya mungkin lebih tua dari Bapak Ibu yang ada di sini, hampir 40 tahun ya. Atau mungkin jadi, ya mungkin cukup berpengalaman di dunia IT. Jadi awalnya distribusi, terus mining dan lain-lain. Bahkan sudah punya produk yang dipakai. Di situ kita fokus ke people, proses, data, dan teknologi. Dan salah satu yang paling penting tadi sebenarnya sudah saya bicarakan di depan, apapun teknologinya, apapun operationnya, tetap yang ngejalanin manusia. So we think we need to have one pillar, itu people, mulai dari HR ecosystem audit, end to end dari hire to retire, ngelihat strategiknya dan lain-lain, spesifik integrasinya dengan sistem yang ada, dan membuat strategic HR advisory juga untuk mendampingi tim HR dalam menentukan strategi implementasi teknologi untuk membantu operation maupun talent management dan workforce strategik dari company tersebut. Dan yang terakhir, kita juga sekarang berpartner dengan People HR yang menyediakan end-to-end sebenarnya hire to retire dari masuk sampai keluar sampai di hire lagi dan in between ada talent, ada attendance, ada leave atau operation, ada workforce management, ada performance yang lain-lain dan juga ada people engagement. Tuh, di situ kita jadi partner untuk membantu customer-nya kita dalam operationnya setiap hari maupun dalam membuat keputusan dari C-level. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Baik. Ya, terima kasih Pak Ino atas pemaparan lengkapnya ya dari Pratesis. Dan tadi juga Pak Marsino sudah menjelaskan bagaimana people, finance, dan teknologi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertanyaannya adalah seperti apa teknologi yang benar-benar mampu mendukung ketiga elemen tersebut secara bersamaan? Itulah yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu pada sesi berikut ini. Selanjutnya, next. Ya.
Di People's HR, kami percaya bahwa masa depan pengelolaan tenaga kerja adalah apa yang kami sebut sebagai Human Capital Operating System atau HCOS. Ini bukan sekedar HRIS biasa. HCOS terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama records layer, di mana tempat seluruh data tenaga kerja tersimpan. Kemudian workflow layer, terdapat seluruh proses HR sehari-hari dijalankan. Kemudian yang ketiga, intelligence layer, di mana tempat menganalisa data dan menghasilkan insight serta rekomendasi. Dan terakhir, orchestration layer yang menghubungkan, mengautomate, dan mengkoordinasikan seluruh proses kerja. Dengan kata lain, sistem tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan data, tetapi menjadi alat yang membantu organisasi untuk berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan cerdas. Selanjutnya, next. Ya, di jantung dari Human Capital Operation System terdapat Lexi ya. Jadi Lexi ini adalah AI yang kami bangun secara khusus untuk kebutuhan human resources. Lexi bukan chatbot generik. Lexi dirancang untuk memberikan nilai kepada 3 kelompok utama dalam organisasi. Untuk para pimpinan dan eksekutif, terdapat Lexi Insight yang mampu memberikan insight strategis mengenai tenaga kerja secara instan. Untuk karyawan, terdapat Smart Navigator yang membantu menjawab kebutuhan sehari-hari seperti bagaimana melakukan pengajuan cuti, akses payslip, dan informasi kebijakan perusahaan. Dan yang paling menarik adalah Super Agent. Super Agent tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi ia juga mampu melakukan tindakan langsung, seperti membuat permintaan, memperbarui data, dan menjalankan proses HR atas nama pengguna di dalam sistem. Satu AI, 3 tingkat manfaat, satu tujuan, meningkatkan produktivitas dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya, next. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat ya, bagaimana Lexi ini bekerja dalam situasi kerja nyata. Bayangkan seorang CEO bertanya, jika hari ini saya harus mengambil satu keputusan terkait tenaga kerja untuk menurunkan biaya atau cost tanpa kehilangan talenta terbaik, apa yang Anda bisa rekomendasikan? Lexi tidak akan memberikan jawaban generik, Lexi akan menganalisis data organisasi secara langsung. Next slide. Ya, ini ya contohnya Bapak Ibu. Jadi dalam contoh ini, Lexi merekomendasikan evaluasi terhadap tenaga kerja non-permanen di Departemen Marketing karena departemen tersebut memiliki jumlah karyawan terbesar. Tingkat performanya juga terendah dan proporsi tenaga kerja non-permanen cukup tinggi ya. Artinya perusahaan dapat mengoptimalkan biaya tanpa mengganggu tim-tim yang memiliki kontribusi tinggi terhadap bisnis. Inilah perbedaan antara data dan intelligence. Data hanya menunjukkan apa yang terjadi, tapi intelligence membantu kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Ya, ini contoh nyata AI Insight di Lexi People's HR. Next, selanjutnya. Ya, dan sebelum langkah lebih jauh, ada satu pertanyaan penting, Bapak Ibu. Mengapa Lexi berbeda? Ya, karena Lexi tidak dibangun sebagai AI generik yang sekedar ditambahkan ke dalam HRIS. Lexi dibangun di atas fondasi People's HR yang telah mendukung pengelolaan sumber daya manusia di berbagai organisasi selama hampir 30 tahun. Artinya, Lexi memahami konteks HR, menggunakan data organisasi Bapak Ibu sendiri, menerapkan standar keamanan level enterprise, dan terus berkembang seiring pertumbuhan bisnis Bapak Ibu. Singkatnya, ini bukan sekedar AI saja ya, Bapak Ibu. Ini adalah AI yang dibangun di atas pengalaman HR yang nyata. Dan selanjutnya, next. Ya, jadi saat ini kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Jadi strategi bukan hanya tentang menentukan kemana arah dari organisasi. Strategi juga tentang memastikan bahwa kita memiliki orang yang tepat,
sumber daya yang tepat, dan teknologi yang tepat untuk dapat membawa kita menuju arah dan tujuan dari organisasi. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ino atas materi webinar yang sangat inspiratif, insightful, dan sangat praktikal ya Pak, bisa kita implementasikan di berbagai organisasi. Terima kasih Dan konsep kembali. resource, ya, dan konsep resource triangle memberikan perspektif yang sangat kuat dalam membantu organisasi memahami hubungan antara people, finance, dan teknologi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung, berpartisipasi, dan berinteraksi ya, serta mengajukan berbagai pertanyaan. Dan kami berharap sesi ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat membantu organisasi Bapak Ibu sekalian dalam mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Dan tentunya apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan diskusi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai solusi dari pratesis dan people HR, Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui informasi kontak yang nantinya akan kami sediakan. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Salam sukses, semoga sehat selalu dan sampai jumpa pada webinar-webinar kami berikutnya. Selamat siang.